Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya agak cepat ya, karena kita udah telat Waalaikumsalam nih. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini topik kita Micro Attack Framework, how is it useful? Adversary Tactics, Techniques, and Procedures. Ya. Yang belum kenal saya bisa lihat-lihat ya, ininya saya Pak Semi ya, bisa panggil Pak Semi atau Pak Yulianto ya. YouTube saya juga ada, uh, WhatsApp saya juga ada. Ya. Oke, nah agenda introduction ya nanti kita bahas sedikit mengenai introduction to micro attack framework, kemudian micro attack matrix, attack map, tactics and techniques, benefits of using micro attack framework, kemudian applications of micro attack ya. Nah, jadi kalau ditanya sebenarnya micro attack framework ini apa sih sebenarnya? Jadi secara garis besar kalau dikatakan ini adalah micro attack ini adalah globally accessible knowledge base of adversary tactics and techniques based on real world observation. Ya, sebentar saya sambil jalanin ini ya. Oke. Nah, kemudian the attack knowledge base is used as a foundation for the development specific threat model. Jadi memang digunakan untuk sebagai fondasi untuk pengembangan dari specific threat model ya. Threat model yang dan metodologi di private sector, government, dan cyber security product and service community. Nah, kemudian with the creation of attack, MITRE is fulfilling its mission to solve problems for safer world by bringing communities together to develop more effective cybersecurity. Jadi memang dibuat untuk private sector, government, dan beberapa dan service community juga. Nah, framework ini memang digunakan untuk dan berdasarkan attack tactic yang dijalankan oleh adversary atau attacker ya, based on real world observation. Jadi berdasarkan observasi real world ya, yang benarnya. Nah, kemudian kalau dilihat dari micro attack matrix ini, is a collection of the attacker's tactics and techniques based on the real-world observation, which have been generally used to understand the attacker's model. Jadi kita menggunakan matriks ini untuk memahami attacker's model, methodologies, dan mitigation. Hence, it is a combination of TTP, tactics, technique, and procedure. Ya. Nah, tactics itu berhubungan dengan advisory and goal. Jadi end goal itu apa sih sebenarnya? Ya. Kemudian ada teknik, how it can be achieved, sama kemudian kita ada procedure, ya, implementation of techniques. Yeah, attack matrix included 14 tactics with 201 unique techniques which have been used by an attacker during breaches. Ya. Nah, attack mapnya ini seperti ini nih kira-kira. Jadi mulai dari si attacker itu mulai dari initial access, kemudian dilanjutkan dengan mengeksekusi, ya execution, ya ke satu target tertentu, misalnya EMP01, kemudian persistent menetap di sana. Kemudian si attacker akan melakukan privilege escalation, ya, menjadi administrator atau root, kemudian melakukan discovery dengan menggunakan informasi di sekelilingnya. Kemudian dari discovery kan didapat misalnya server-server atau host-host yang lain. Nah, ini nanti digunakan oleh si attacker untuk melakukan yang namanya lateral movement, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya ada data center ya, dari satu server ke server lain. Nah, kemudian begitu dia udah masuk ke dalam satu server tertentu, ya kemudian akan melakukan collection. Collection itu mengambil data, ya. Collection ini berhubungan dengan exfiltration, yaitu data-data itu dilempar ke CNC server. Ya, attacker otomatis harus melakukan koneksi kepada C2 server atau command and control server supaya dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan exfiltration data, jadi eksfiltrasi data, mengambil data, dan yang lain-lainnya. Ya, ini attack map-nya seperti ini. Nah, ini yang belum terlalu lengkap ya, ini namanya tactics and techniques yang digunakan. Ini MITRE ini memang luas sekali ya ininya. Dia terdiri atas beberapa layer ya. Kemudian ada beberapa aktivitas di sini. Nanti saya akan jelaskan salah satu-satu. Nah, pertama kita lihat di sini ada yang namanya initial access, kemudian ada execution, ada persistent, ada privilege escalation, defense evasion, dan beberapa yang lain.
Halo, ada suaranya? Halo, tes Pak Semi. Keputus kali kayaknya koneksi. Iya Mas, kayaknya terputus. Putus Pak Semi. Ya, sorry teman-teman, keputus nih. Koneksinya nggak ada tadi barusan. Oh iya, nggak apa-apa Pak Semi. Ya, jadi kita mulai dari tactics dan teknik yang ditampilkan di Micro Attack Framework ini, yaitu reconnaissance, jadi information gathering, menggunakan active dan passive scanning. Kemudian ada yang namanya resource development, fase ini di mana si attacker itu akan mempersiapkan, misalnya beli IP, domain, mempersiapkan CNC, ya, command and control server, atau bots untuk melakukan attack-nya. Kemudian dilanjutkan dengan initial access, yaitu the process of gaining initial access. Jadi initial access-nya akses yang pertama dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu melakukan eksploitasi terhadap vulnerability yang ada di target melalui beberapa jenis teknik, ya. Challenging part of every advisory is to get initial foothold with the target environment. Jadi yang paling susah itu adalah si attacker itu harus mulai mempersiapkan initial foothold, ya, di target environment-nya. Bagaimana bisa dia mengeksploitasi. Nah, kemudian ada yang namanya fase berikutnya ada execution, the process of executing malicious code. Ya, di fase ini si attacker akan menjalankan malicious code atau script, ya, dengan menggunakan beberapa teknik lokal atau remote, ya. After a successful foothold with the target environment, the advisory needs to Ya, the target environment, the advisory needs some communication. Jadi ini di mana execution ini adalah melakukan eksekusi terhadap malicious code yang sudah dipersiapkan dan kemudian melakukan komunikasi, ya, menggunakan komunikasi, ya, melalui satu communication medium, ya, medium komunikasi to execute or initiate their malicious code. Ya, ini bisa dijalankan dengan menggunakan taktik seperti inter-process connection, ya, IPC, DLL, and WMI, Windows Management Instrumentation Script. Dan kemudian di fase berikutnya adalah fase persistent, yaitu a process of maintaining a stable connection with the target environment. The initial access and persistent look similar, but the major difference would be the connection state, initial state. Initial access to connection state would be temporary, ya. Misalnya, jadi kalau misalnya persistent tuh kalau kita matiin itu restart, dia bisa tetap connect ke si attacker akan bisa tetap connect, ya. Makanya disebut dengan persistent, menetap, ya. Kalau mau di shutdown kita nyalakan lagi, dia otomatis menetap lagi, menjalankan atau menetap lagi, ya. Nah, ini ya persistent itu penting karena supaya kita bisa tetap berada di dalam target machine, ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan privilege escalation. Ini kadang-kadang diperlukan, kadang-kadang tidak. Process of gaining higher level access within the target environment, ya, can be done at both system and network level. Ya, this can be achieved by any bugs or misconfiguration. Nah, ini melakukan eskalasi terhadap privilege yang ada. Ya. Kemudian ada yang namanya defensive evasion. Defensive evasion ini adalah di fase di mana kita berusaha atau si attacker berusaha melakukan evasion terhadap antivirus. Jadi deteksinya kalau bisa kita bisa evade, maksudnya kita bisa
menghindari menghindari deteksi dari antivirus dan anti malware program ya. Nah, kemudian ada yang namanya fase credential access, di mana ini adalah proses of gathering or stealing all sensitive credential ya. Nanti ada credential yang kita bisa steal, kita ambil ya. Kemudian kita dump ini ya, kemudian kita bisa gunakan credential tadi atau username sama password tadi untuk attack selanjutnya. Kemudian ada proses namanya discovery ya, di mana atau fase ya, di mana ini adalah proses of discovering the entire internal network. This process involve exploring the entire infrastructure and working of the organization. Jadi discovery ini begitu kita udah dapat akses, kita akan melakukan yang namanya scanning terhadap network yang ada untuk mendapatkan resources atau aset-aset yang lain yang nantinya kita bisa attack. Nah, yang paling penting di sini adalah lateral movement, di mana kalau kita udah melakukan discovery dengan menggunakan scanning, kita dapat target-target yang lain. Nah, ini proses di sini adalah proses lateral movement, adalah proses gaining control of various system, ya, melakukan eksploitasi terhadap server-server atau host-host yang ada di internal network, ya. Involves the process of moving from one computer, jadi pindah dari satu komputer ke komputer lain dengan menggunakan credential yang sudah legitimate, yang memang sudah kita dapat sebelumnya. Nah, kemudian ada proses yang namanya collection, which is the process of gathering sensitive information from various sources. Jadi ini collection ini mendapat informasi kita mengumpulkan informasi seperti dari browser, drive types, audio, video dan sebagainya. Common collection methods include capturing screenshot ya. Kadang-kadang kita screenshot juga dan keyboard input. Ini dari si attacker yang jalanin ya. Nah, kemudian ada fase command and control, di mana ini adalah fase atau proses berkomunikasi dengan proses komunikasi dari satu sistem yang udah diambil alih, dikompromis dengan target environment ya. Di dalam target environment ya, di mana di sini ada aktivitas yaitu melakukan transfer file ya, malicious command, bukan file ya, mentransfer malicious command atau payload to the target system ya. Nah, ini yang tadi tuh yang diterangkan di sini nih. Nah, ini ada CNC server yang biasanya digunakan untuk melakukan mengirimkan komen-komen. Ya, biasanya media komunikasinya atau protokolnya menggunakan IRC atau Internet Relay Chat. Nah, kemudian ada fase exfiltrate. Itu proses of transferring data from the compromised system to the attacker PC. Nah, ini melakukan transfer data dari compromised system ke PC-nya si attacker. Ya, otomatis melalui CNC juga ya. This process include packing, encryption, and compression. These steps are used to avoid getting detected. Ya, ini tujuannya supaya nggak bisa dideteksi. Nah, terakhir itu impact. This include impact of attacks. Impact can include destroying or tampering with data. In some cases, business processes can look fine. Jadi seperti umum ya. But may have been altered to benefit the adversary's goal. Jadi kadang-kadang impact ini nggak terlalu terasa ya, karena mereka biasanya melakukan exfiltration, yaitu proses untuk mentransfer data dari target yang udah dikuasai kemudian ke PC-nya atau komputernya si attacker yang penyerang. Oke. Nah, kalau ditanya, jadi kalau ini sebenarnya menerangkan proses yang di sini ya, di dalam tabel ini ya. Nah, kemudian benefitnya apa kalau kita kita kan udah tahu nih fasenya ada ya. Di MITRE itu ada fase mulai dari initial access ya, exfiltration dan sebagainya. Nah, benefitnya apa? Nah, benefitnya bagi organisasi itu pertama untuk CTI ya. CTI itu Cyber Threat Intelligence. Itu bisa dapat informasi mengenai threats in theory, kemudian ada threats yang nantinya bisa dikomunikasikan dengan si defender maupun si red team mengenai capabilities dari adversaries atau attacker, termasuk menginformasikan real detection dari si defender dan melakukan gap analysis terhadap metode deteksi ya. Jadi detection, gaps, threats, capabilities ya. Ini red team, CTI dan defender ini bekerja sama ya untuk melakukan sharing informasi ya. Dari red team bisa meningkatkan capability, dari CTI bisa meningkatkan threats in theory, dari defender bisa melakukan deteksi yang lebih baik, ya. Sedangkan red team bisa memberikan informasi-informasi mengenai gaps dan beberapa yang lain, ya. Nah, untuk level yang lebih tinggi, Chief Executive Officer atau Chief Technology Officer atau Chief
information officer. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur ya risiko ya dan risiko terhadap organisasi. Nah, ini MITRE ATT&CK ya. Nah, kalau kita lihat secara garis besar ini seperti ini. Benefit of using MITRE ATT&CK ya, to understand the threat actors behavior and rely on TTPs rather than IOC. Jadi kita lebih fokus ke tactics, techniques, and procedure daripada indicator of compromise. Ya, karena kan indicator of compromise itu kan biasanya dari artifak bekas-bekas dari si attacker itu nyerang ya. Nah, kemudian nanti nanya ya teman-teman, nanti nanyanya jangan chat saya dulu, agak fokus ya, fokus dulu. Saya matikan dulu chatnya ya. Jangan chat saya lagi terangin ini. Jadi indicator of attack leverages security operation to clarify threats and map to the appropriate attack accordingly. Jadi ini berhubungan dengan indicator of attack yang nanti digunakan untuk security operation untuk mengclarify threat dan maps to appropriate attack accordingly. Ya. Kemudian use to understand post-compromise detection and help to identify, detect, monitor, and response again real-time cyber attack. Jadi digunakan untuk memahami post-compromise detection ya dan membantu dari sisi mengidentifikasi, mendetek, memonitor, dan merespons dari real-time cyber attack yang sebenarnya ya. Nah, kemudian red teams can simulate advisories, TTPs, and security operation can try to detect such behavior with collation rules to be used for threat hunting. Jadi dari operation juga bisa menggunakan ini sebagai informasi ini digunakan untuk fine tuningkan rules yang pada firewall, IDS, IPS ya, dan biasanya digunakan untuk threat hunting ya. Oke. Nah, kemudian functioning a red team assessment provide SOC team. Jadi red team ini bisa memberikan informasi ke SOC team to aware of real world attack. Jadi memberikan informasi bahwa ini ada attack yang benar ya dari satu advisory tertentu ya. And as the organization can find the missing gaps in existing security control. Nah, untuk organisasi dia bisa melihat gaps-gaps yang ada di security control ya. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk mengimprove mean time to detect dan mean time to resolve ya, khususnya untuk security operation, misalnya SOC ya. Dan adanya exchange of threat intelligence akan memberikan more insight for security analyst. Nah, ini banyak sekali sih penggunaannya. Nah, kalau kita lihat kalau udah tahu Nah, untuk application of MITRE ATT&CK ini banyak sebenarnya. Satu untuk detections and analytics, kemudian untuk threat intelligence, kemudian untuk advisory emulation and red teaming, dan assessment dan engineering. Nah, ini untuk aplikasinya. Jadi framework-nya bagus sekali sih sebenarnya kalau saya lihat ya. Nah, kemudian ini contohnya the MITRE ATT&CK detection. Nah, ada satu tool yang namanya Carbon Black EDR ya, atau Anda bisa menggunakan misalnya Trend Micro ya. Ini digunakan di Carbon Black ini ada penggunaan yang namanya embedded MITRE technique ID tagging, di mana di setiap proses, misalnya contoh di m.xe itu ada enumerate processes, ada modify process, ada PUP, itu diidentifikasi dengan MITRE attack framework ini. Misalnya MITRE T1057 process discovery dan beberapa yang lain. Anda bisa lihat nih ada 1057, 1055 process injection ya. Kemudian ada Windows Management Instrumentation dan sebagainya. Jadi ini sekarang sudah digunakan oleh banyak perusahaan atau vendor. Nah, kemudian juga untuk threat intelligence, ini kan tadi untuk detection ya. Untuk threat intelligence ini juga digunakan. Misalnya contoh saya ambil dari AlienFault OTX Pulse ya. Di sini ditampilkan attacks ID. Itu menggunakan MITRE ATT&CK, misalnya T1123 audio capture, T1027 obfuscated file or information, T1056 input capture, sampai ke mass query reading sama exfiltration over C2 channel, itu T1041. Nah, ini contoh sederhana bagaimana kita bisa menggunakan MITRE ATT&CK itu untuk advisory emulation, mulai dari initial access, execution sampai ke impact ya. Misalnya contohnya ada kasus phishing. Phishing itu kemudian si attacker menggunakan teknik phishing untuk initial access-nya. Sebentar, saya mute-kan lagi nih ya. Oke.
Nah, jadi kita mulai dari initial access, ada phishing dengan menggunakan phishing. Kemudian di fase execution itu ada user execution. Kemudian di fase persistent mereka menggunakan si attacker ini menggunakan valid account. Kemudian di fase privilege escalation mereka menggunakan access token manipulation. Nah, ini bisa langsung tembak ke credential access atau bahkan mulai dari defense evasion dengan menggunakan teknik process injection, credential access atau process injection juga, ya. Kemudian discovery, ya, domain trust discovery, lateral movement dan seterusnya sampai ke exfiltration dan impact, ya. Bentar, saya cek ulang ya. Kayaknya ada yang salah deh. Ini di bagian credential access ya, sebentar ya. Credential access. Credential from password stores. Oke, sebentar. Bentar ya. Saya perubah sebentar ya, ada yang salah. Credentials from password stores. Credentials from ya. Oke. Ya. Nah, jadi ini adalah advisory emulation yang mulai dari initial access sampai ke communication and control, C2, exfiltration, dan impact. Ini kadang-kadang bisa nge-bypass ya, misalnya contoh dari execution langsung ke discovery, dari discovery langsung ke lateral movement, lalu exfiltration, dia tidak melalui, bisa aja tidak melalui command and control. Ya, nah ini seperti ini. Oke, nah ini nanti saya kirimkan ininya, slide-nya ya, yang sudah saya PDF-kan. Nah, ini juga contoh sederhana dari emulation plan, yaitu contoh dari APT3 emulation plan, menggunakan beberapa fase, yaitu fase 1 sampai fase 3. Ya, fase 1 kita ada C2 setup, software packing, obfuscate files, initial access, dilanjutkan dengan fase 2, ada compromise host, defense evasion, discovery, privilege escalation, kemudian ada credential access, kemudian persistent, dari persistent masuk ke lateral movement dan execution, dan kemudian fase 3 itu collect data, compress and stage, and exfiltrate. Ya. Jadi salah satu tujuan utama dari emulation APT ini kan, APT kebanyakan menggunakan exfiltration tekniknya, di mana dia mengirimkan data dari dalam keluar, ya seperti itu kira-kira. Nah, kemudian tadi kita udah lihat bahwa MyThreatTag ini bisa digunakan untuk berbagai aplikasi seperti detections and analytics, threat intelligence, advisory emulation and red teaming, kemudian ada assessment and engineering. Oke, nah ini yang lebih lengkapnya. Contohnya ini saya buat sendiri ya, jadi emang lumayan ribet ininya ya. Tapi ini menggambarkan emulasi dari attack ya. Nah, kemudian ada beberapa tools yang Anda bisa gunakan untuk mengemulasi threat, seperti misalnya ada Cobalt Strike, Simulate, Attack IQ, yang open source banyak nih, Atomic Red Team, Mordor, ya, Caldera. Kemudian saya kemudian banyak sih ya, Ubermeta, Endgame Red Team Automation, Invoke Advisory, ya, Adversary. Kemudian ada yang namanya Infection Monkey. Nah, kebetulan ya ini kan ya. Kebetulan saya menggunakan Infection Monkey. Ya mungkin saya akan tampilkan dulu ya. Nggak banyak hal tentang ini. Saya akan tampilkan tool yang digunakan untuk melakukan emulation of threats atau threat emulation. Ya. Bentar. Nah, pertama saya tampilkan dulu ini nih. Ya. Ini yang saya tadi gambarkan ya. Yang saya gambarkan di layar tadi adalah saya ambil salah satu initial access-nya phishing, kemudian dilanjutkan user execution, valid accounts, ya, privilege escalation, access token manipulation, defense in evasion pakai process injection, kemudian ada credential from password stores, ada domain discovery dan sebagainya. Ini yang saya gambarkan ke dalam grafik tadi ya. Nah ini. Nah kalau ingin ngelihat yang MyThreat-nya, Anda bisa gunakan link ini ya, yang namanya MyThreat Attack ini navigator ya. Nah ini. Nah ini. Nah, mulai dari drive by compromise, kayak tadi kan ada phishing ya, saya bilang phishing. Nah di phishing ini di bawahnya ada spear phishing ya.
kemudian spear phishing link dan sebagainya. Ya, ini bisa kita pilih-pilih. Ya, bisa ada sublink-sublinknya. Oke. Nah, ini Anda bisa masuk ke Mitre Attack Navigator ya. Ini saya tulis aja di chat room. Ini gratis nih ya. Jadi ada yang nanya Mitre Attack itu gratis atau berbayar? Ya, ini gratis ya. ISO, kalau ISO kan beda ya, beda. Ini Mitre ini untuk simulasi, nggak berbayar ya. Jadi ini adalah ini. Nah, ini enaknya dari sini dari navigator kita bisa klik aja di sini nih. Export to Excel. Nah, ini yang saya lakukan tadi. Ini saya klik ini, dia otomatis jadi Excel yang seperti ini. Nah, ini tinggal Anda setel aja nih warna-warnanya ya untuk memberikan informasi. Misalnya initial access itu lewat apa, dari sini kemana, dari sini kemana, dari sini kemana, ya terus sampai terakhir sampai ke impact ya. Oke. Nah, saya juga ingin tunjukin ngomong-ngomong Pak kan mungkin ada yang nanya kalau tadi kan ada pembahasan mengenai tool ya. Nah, ini kita bisa gunakan saya menggunakan satu tool yang namanya Infection Monkey ya. Kebetulan saya pilihnya ini ya. Bentar ya. Saya akan tunjukkan contoh dari threat emulator-nya ya. Infection Monkey mana dia nih? Sebentar. Mungkin saya close dulu ya salah satunya ya. Bukan. Nah, ini nih ya. Oke. Nah, saya menggunakan teman-teman saya menggunakan Ubuntu ya. Ubuntu 16.04 LTS. Nah, ini adalah Infection Monkey yang udah jalan ya. Nah, Anda tinggal run monkey from island ya. Kemudian Anda bisa jalankan infection map-nya, dia otomatis connect ke beberapa target di sini. Kebetulan ada beberapa target ya. Kemudian nanti ada security report. Nah, security report-nya Anda bisa lihat nih ada attack report-nya. Nah, ini. Nah, mulai dari execution lewat mana? Oh, lewat trap. Kemudian nanti ada lewat misalnya contoh di sini ada ya execution ini lewat command line interface ya, execution through API, PowerShell dan beberapa yang lain. Nah, kita bisa lihat nih attempted ya, yang warna merah yang kuning itu tried but failed ya, successfully used ini adalah yang warna pink ya. Jadi trap, kemudian untuk persistent nggak ada, untuk defense efficient time stomping, kemudian untuk discovery, account discovery, remote system discovery, information discovery, system network configuration discovery, kemudian ada uncommon use port in the command and control, dan exfiltration ya. Nah, ini kita bisa lihat infection map. Nah, kita bisa klik aja, oh ternyata target saya ini sebenarnya Linux ya. Nah, ini tinggal kita klik aja Linux. Nah, ini nanti dikasih tahu untuk mapnya. Nah, loading lagi, sorry. Ya, kita bisa ngelihat mapnya ya. Kita bisa lihat security report-nya dari sisi attack report, kemudian ada infection map, kita bisa klik aja. Misalnya Monkey Island-nya sini ya. Saya menggunakan Ubuntu, kemudian ada exploit ya, bisa kita lihat di sini ya, step by step-nya. Oke, nah ini adalah Infection Monkey, totally free, nggak perlu bayar, dan kita bisa melakukan yang namanya emulation of threats ya, threats emulation ya. Oke. Sementara itu ada yang mau nanya, silakan. Silakan teman-teman. Tanya, Pak. Ya, silakan. Ini infection map ini attack yang kalau udah ada dari dalam network atau bisa dari luar gitu Pak, attack ya Pak? Kebanyakan sih di dalam. Nah, kalau keluar kan, kalau dari luar kan kita harus set up koneksi dari web. Nggak bisa. Ini biasanya advisory-nya dari dalam. Asumsinya kita si attacker udah di dalam atau internal attacker. Nah, kalau dari luar agak susah, Mas. Berarti harus masuk dulu ya Pak, berarti ya Pak? Kenapa? Berarti harus masuk dulu ya Pak? Ya, asumsinya gini adalah internal attacker. Ya, soalnya kalau dari luar agak susah, kita kan biasanya kalau dari luar kan harus ngelewatin beberapa perimeter security dulu, dari DMZ masuk ke nge-bypass si firewall dan beberapa yang lain. Nah, ini biasanya asumsinya udah di dalam.
Ya, ada report, zero trust report, ya kita bisa lihat ada security report, ya. Nih. Kemudian kita bisa lihat password yang digunakan apa aja, ya. Kemudian ransomware report, ya ini juga ada, ya. Nah, paling saya suka nih attack reportnya ya dari based on MITRE. Nah, ini kita bisa list all techniques ya, kita bisa klik OK kan aja. Nah itu bisa kita lihat teknik-teknik yang digunakan. Ya. Oke, silakan ada lagi yang mau nanya. Assalamualaikum Pak. Salam. Izin bertanya, kalau aplikasi Infection Monkey itu bisa dijalankan di OS apa saja, Pak? Linux, Windows, dan Mac. Semua OS bisa. Ini yang saya gunakan ini pakai Docker di Ubuntu. Oke. Yang lain? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Jadi ini nunjukin gimana caranya kita melakukan threat simulation ya, simulasi atau emulasi dari threat ya. Dan kita bisa lihat teknik-teknik yang digunakan yang bisa sampai hostnya itu dikuasai ya. Ini kita bisa setel, misalnya configuration ini kita bisa setel. Misalnya contoh kita bisa setel misalnya apa ya? Exploit kita bisa jalankan kalau kita tahu ini Windows ya, kita bisa jalankan. Kemudian kita bisa setel juga user list-nya. Kita bisa tambah. Misalnya saya kasih aja contoh sementara MSF admin. Misalnya nih ya. Kemudian saya kasih misalnya user. Kemudian saya kasih namanya service. Ya. Mau tanya Pak, ini sama dengan Cobalt Strike nggak Pak? Ya, Cobalt Strike kan itu komersial, Mas. Saya kalau Cobalt Strike itu mirip-mirip dengan ini yang namanya Armitage. Oh, gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Cobalt Strike ya bisa kalau Anda punya. Ini kan kebetulan nggak gratis nih. Kita bisa manfaatkan nih. Ya. Nah, jadi itu adalah aplikasinya ya. Jadi kalau kita pakai MITRE ini kita bisa menggunakannya untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah untuk melakukan threat simulation ya, threat emulation dan memberikan informasi mengenai threat intelligence ya, atau sebagai bentuk dari threat intelligence ya. Ada lagi silakan, saya sambil nambahin ini sebentar. Pak mau tanya. Pak mau bertanya. Ya. Pak kalau misalnya ini kan settingnya itu sebelum kalau misalnya udah kejadian gitu pengen lihat reportnya bisa Pak? Bisa dong. Oh bisa. Iya, ini kan ada ini contohnya tadi. Ini kan ada tulisan ini. Kita tinggal jalanin aja. Oh jadi kalau misalnya udah kejadian gitu Pak, kita mau lihat itunya bisa juga. Oke Pak. Ya. Oke. Itu tadi sederhana dari salah satu ini kita bisa mulai dari awal nih kalau mau ya. Nah ini kita bisa mulai dari awal, kemudian kita bisa lihat infection map-nya nanti pelan-pelan. Kita bisa lihat logs-nya juga nih. Tuh. Dia lagi ngerjain apa ya. Nih. Nah ini butuh waktu ya sebentar aja. Ya sambil saya tunjukin juga tadi slide-nya kita mengenai ini ya. Jadi ini contoh sederhana ini adalah contoh sederhana aja dari satu emulasi attack ya, mulai dari initial access sampai ke impact ya. Oke. Nah, kalau kita mau lebih lengkap ya Anda mesti browse dari navigator ya dengan menggunakan navigator seperti ini. Karena ini bisa membuat Anda di sini misalnya contoh account manipulation atau misalnya account creation atau apa ini masing-masing punya ini nih, punya subnya lagi nih. Misalnya contohnya account manipulation ya. Kita bisa lihat lewat exchange file, abuse escalation ini masing-masing ada sub-subnya lagi. Panjang sekali nih ya. Totalnya kan ada sekitar 100 lebih ya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau itu Anda ekspor
supaya Anda bisa ini, mending Anda ekspor aja ke dalam bentuk Excel. Nah, di mana Anda bisa bikin simulasi. Oke, dia lewat ini, mulai dari ini ke sini, ya kasih warna yang berbeda-beda aja ya untuk simulasi apa. Misalnya contoh thread actor 1, thread actor 2, ini kita bisa bikin simulasi. Ya, seru nih. Nah, kemudian balik lagi ke infection monkey. Nah, infection monkey ini adalah salah satu aja dari apa istilahnya contoh tool yang Anda bisa gunakan. Anda bisa gunakan Cobalt Strike, Anda bisa gunakan simulation, tool-tool yang lain seperti ada Caldera dan beberapa yang lain. Oke? Pak Semi mau nanya Pak, izin tanya Pak. Silakan. Pak, ini infection monkey-nya ini diinstalin di server atau klien yang udah kena atau kita cukup install? Enggak, kita bikin di salah satu aja, di server boleh, pakai Ubuntu atau di laptop kita untuk simulasi aja. Jadi seolah-olah ini sebenarnya adalah attack yang berasal dari atau automated attack yang terotomatisasi ya otomatis yang berasal kalau kita setup di komputer kita nanti dia nyerang ke beberapa target yang ada di internal network kita. Oh, ini semacam memberi kita untuk patch-patch yang akan dikenakan ya Pak ya? Iya, betul. Ya, jadi dia nyerang, kemudian misalnya contoh saya punya 10 server ya, nanti dia serang terus 10-10-nya tuh. Yang mana yang bisa jebol atau enggak nanti dikasih laporan. Baik. Terima kasih Pak infonya Pak. Ya, ini kan ini saya udah dapat ada 2 nih yang kena nih tuh. Ada Ubuntu, ada IP 33.1 sama 33.129. Nah, ini kita tinggal klik aja nih. Nah, ya, dia menggunakan apa, menggunakan apa. Ya. Nah, ini saya coba cari download infection monkey-nya itu nggak bisa ya Pak ya? Maksudnya nggak bisa gimana? Nggak tahu nih. Saya cari di Google nih infection monkey ini ada dari Guardicore ada. Benar itu. Harus enter email dulu Pak. Harus enter email dulu. Harus enter email dulu. Enter emailnya di mana? Jadi downloadnya harus masukin email, terus nama dan gitunya nanti dikasih link. Nanti linknya baru kebuka Mas. Ada nih di sini ada download the infection monkey. Ini tulisannya di bawah nih kosong nih yang ada to download the infection monkey please submit the form. Nggak ada nih formnya nggak keluar. Nah itu Anda pakai apa HP ya? Saya pakai Windows Pak. Ya harusnya sih oke. Browsernya kali ada masalah tuh. Coba. Saya ada Mas. Saya ada kok. Saya ada Mas. Saya juga ada. Bisa tadi browsernya ada masalah tuh. Browsernya kali itu. Clear cache dulu coba Pak. Saya nggak pakai SSH Mas. Saya nggak pernah nyimpan. Oh ya. Ya ini aja browsernya aja pakai browser yang lain. Biasanya begitu problemnya. Oke. Ya. Oke Pak. Saya coba Pak. Terima kasih Pak. Ya harusnya sih udah oke tuh, nggak masalah harusnya. Nah ini udah dapat ini nih. Saya udah dapat tiga nih target. Nah, saya bisa dapat security reportnya di sini. Nah, ini attack reportnya, ya gitu. Ya. Oh iya, ini dicoba pakai apa namanya Firefox bisa nih Pak. Ya makanya. Masih Pak. Oke, ya. Jadi jadi kalau Anda mau melakukan thread emulation, emulasi thread, Anda bisa menggunakan salah satunya adalah infection monkey. Banyak sih sebenarnya tool, ada Caldera, ada infection monkey, ada attack IQ, ada tadi apa sih namanya tadi itu lupa saya namanya tool-toolnya itu. Ada Mordor, ada Atomic Red Team, ya banyak sih sebenarnya ya. Nah, jadi kalau kita bisa bikin seperti ini untuk contoh dari Red Team adversary emulation ya, mulai bikin seperti ini step by stepnya dari initial access sampai ke impact gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi silakan mengenai infection monkey. Jadi kalau ditanya infection monkey itu buat apa sih? Anda udah tahu ya. Infection monkey itu adalah digunakan untuk melakukan yang namanya thread thread emulation. Yes. Kenapa? Ini gimana? Halo.
Halo. Putus. Ya. Yang lain. Pak Semi, kalau kita jalanin infection monkey putus di internal network. Halo Pak. Internal tadi udah ditanya internal. Ini di internal network Mas. Ya, malam. Ini siapa nih? Ibu. Remin, Ibu Pak. ya? Ya, Iya, gimana? Saya mau tanya, Pak. Ketika kita sudah melakukan pen test, terus kita mau pakai apa namanya infection monkey. Nah itu nanti kapan kita harus pakai pen test, kapan kita harus pakai infection monkey? Kalau gini. Kalau untuk initial mungkin Anda ibu bisa menjalankan infection monkey. Ini sebenarnya automated testing assessment. Nah, jadi sebelum jadi minimal ini udah step awal lah untuk melakukan yang namanya assessment, security assessment di perusahaan, di internal network kita. Nah, pen test itu lebih ini sih dia, lebih lebih detail sih dia, lebih lengkap ya. Jadi ini sebenarnya untuk awal-awal kalau belum ada pen tester, atau mereka merasa agak susah melakukan pen test, nah ibu boleh ini karena ini gratis nih. Tinggal dijalankan dan hati-hati juga ya, ini ada efek loh ya ke server ya. Oh gitu ya Pak. Ya, jadi pakai ini dulu untuk ngetes. Nanti kalau udah tahu, ini bisa dijebol, nah lebih enaknya, lebih detail dalamnya lagi, in-depth-nya pakai yang pen test gitu. Oke, iya, ya Pak. Ya, oke, yang lain teman-teman. Halo Pak Semi, malam Pak. Ya, makasih ya. Malam Pak Semi. Ya. Ya, malam silakan. Suara saya jelas ya Pak kedengaran. Jelas. Oke, makasih Pak. Saya Ali Pak, mau izin bertanya 2 hal Pak. Yang pertama berarti memang untuk infection monkey ini memang ini kita bisa implement Pak ya di real case di satu perusahaan gitu Pak ya. Misalnya di situ secara networking ada banyak server, ada banyak node lah ya. Nanti dengan execute infection monkey ini secara real time pada saat itu vulnerabilities atau yang ada itu akan ke detect secara actual gitu ya Pak ya. Yang itu yang perlu nanti dibenerin oleh blue team gitu ya Pak ya, kurang lebih Pak ya. Betul. Oke, nah itu yang pertama tadi sudah terjawab Pak. Yang kedua, ini kalau saya lihat di simulation ini minta tolong di infection map tadi Pak. Mohon maaf Pak Semi. Ya. Oke, nah ini berarti di laptop Pak Semi yang sekarang running itu berarti ada internet networking ke server ke klien-klien ini gitu ya Pak ya? Ini nih misalnya contoh nih 129. Nah ini Ubuntu nih, saya gunakan Ubuntu juga. Nah ada server. Saya gunakan Meta 1 dan Meta 2. Ada nih Mas. Ya. Oh, itu memang benar-benar server Pak ya, bukan virtual atau apa gitu Pak ya? Virtual. Nggak mungkin lah saya pakai yang actual, soalnya kan ini kan pakai laptop. Pakai virtual. Okay. Tapi virtual, itu server ya? Ubuntu. Oke Pak. Ya. Ini jadi kalau di actual network ya ini akan nyerang kemana-mana nih Pak. Hati-hati juga. Berarti bahkan network device juga Pak? Tidak, network device tidak. Kebanyakan sih host kayak Linux, Ubuntu, Linux, Windows. Saya cuma nyerang yang same network aja ya Pak. Pak Semi, izin tanya lagi Pak Semi. Ya, silakan. Infection monkey ini bisa langsung kita bikin untuk target ininya nggak Pak? Misalnya target IP-nya gitu bisa nggak Pak? Nggak bisa. Ini dia otomatis discovery. Jadi nggak bisa ditentuin Pak. Oke. Jadi kalau jadi dia menggunakan teknik yang digunakan di itu. Pak, mau nanya Pak. Ferry Pak. Tadi ada proses discovery di sini Mas. Anda bisa lihat loggingnya kan ada nih exploit, scan, tunnel, island communication. Jadi ya, ini lebih ke siapa aja bisa kena kalau gini ya Pak? Iya, siapa aja bisa kena nih. Ini kita bisa setel ya dari sisi exploit-nya. Kalau kebetulan ada exploit yang berhubungan dengan Windows, ini kita bisa enable. Ya, kita bisa set pertanyaan saya apa ini?
fungsinya ini ya Pak ya. Saya sebagai orang awam ya Pak. Istilahnya kalau nggak tertargeted begitu apa ya Pak ya fungsinya ya Pak? Karena ini boleh saya kasih. Fungsinya untuk melakukan audit terhadap keamanan dari server-server atau host yang ada di network kita. Simulasi threat yang actual. Jadi kalau misalnya ada orang yang jahat, dia tinggal jalanin ini aja. Kalau misalnya server-server atau komputer-komputer di network kita itu tidak baik security-nya, bisa jebol semua itu. Pak, mau nanya Pak? Ya. Ferry Pak. Ya. Pak, ini sejauh mana keandalannya nih Pak? Wah, ini udah dites Pak, keren banget Pak. Saya udah lumayan lama makainya. Ya, ini dibuat oleh perusahaan Pak, bukan perorangan. Jadi benar-benar baik ya Pak. Sudah terbukti baik. Ya. Ya, thank you Pak. Sama-sama. Pak, nanya Pak. Pak Semi, tanya. Ya. Hari atau Pak Semi, yang tadi saya lihat. Ya, silakan. Pak Semi, yang tadi saya lihat kan cuma satu subnet ya. Kalau kita pakai virtual LAN, itu ke-detect juga nggak Pak? Sama si... Kalau virtual LAN, VLAN kan nggak bisa ngelihat host yang ada di VLAN lain, kecuali ada proses yang namanya VLAN hopping. Nah, kalau pakai virtual LAN ya bisanya cuma lihat di subnet kita. Tapi kan kebanyakan kan di perusahaan kan ada VLAN, tapi ada yang ada routing dan gateway kan. Nah, biasanya dia akan ngecek di gateway-nya. Kalau gateway ini dari komputer yang jalanin infection monkey ternyata kelihatan dia bisa connect kemana-mana, ya udah bisa jebol. Tapi kalau misalnya VLAN-nya cuma fokus di satu tempat aja, ya dia nggak akan bisa. Kan kita kan kalau VLAN kan tergantung dari gateway-nya. Iya benar sih Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, gimana? Silakan. Pak, izin tanya Pak. Ya. Ini menguji kekuatan jaringan juga ya Pak? Bukan jaringan. Ngecek, menguji kekuatan security terhadap host-host yang ada di internet internal kita, local area network kita. Kerentanan ya, betul, kerentanan. Bisa dijebolin nggak? Lewat mana dijebolinnya gitu. Oh, Fulen cari celah ya Pak ya? Iya betul. Tapi ini otomatis, kita nggak usah pusing-pusing, nggak perlu satu-satu, otomatis. Dia akan melakukan scanning. Misalnya contoh dalam network kita ada 100 host ya, 100-100-nya dicek tuh. Oh ini Pak, ini nggak ganggu bandwidth ya Pak? Untuk bandwidth traffic? Saya belum pernah coba di real network. Gimana Pak? Saya belum pernah nyoba di jaringan yang asli. Kalau di jaringan asli nanti kita bisa lakukan deteksi atau misalnya melakukan analisa terhadap bandwidth-nya. Kalau orang security mah nggak pusing masalah bandwidth Mas. Pokoknya jalanin udah. Bandwidth nah urusannya. Bandwidth kita lagi scanning gitu Pak, terus ganggu yang lagi kerja gitu Pak, misalkan seperti itu. Ya Pak. Pasti ada efek Pak, pasti ada efek, nggak mungkin nggak. Pak, izin tanya Pak, ini bisa servernya itu bisa ngerusak sistem atau enggak ini? Ngetes doang. Nah kalau dilihat dari efeknya sih ya bisa nge-restart sistem juga. Ini kan karena ini yang dijalankan exploit nih Mas. Jadi potensi buat ngerusak server tuh ada. Jadi hati-hati juga. Tapi ya itu bisa menjadi satu informasi ke manajemen bahwa atau ke orang teknis bahwa server kita nih mesti dirapiin lah. Kayaknya dijebol orang dengan mudah nih. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Izin bertanya Pak Sami. Ya, silakan. Pak, kalau seandainya kita memakai infection monkey ini ya untuk perusahaan, seberapa aman Pak maksudnya? Apakah dari infection monkey itu pun juga mempergunakan data kita gitu? Itu takutnya malah ini kan, apa juga gitu? Ini koneksi kita kan bukan nggak ada koneksi ke internet. Lokal. Ini internal. Lokal. Berarti benar-benar sekedar aplikasi Pak ya, nggak ada ngirim data lagi keluar Pak ya? Ya kalau mau dilacak lagi sih silakan. Kalau nggak yakin gitu. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Ya, jadi fokus. Ya, silakan. Mau nanya Pak. Mau nanya, infection monkey ini dia selalu update CVE nggak Pak? Yang terbaru gitu Pak? Ada dong. Ya, oh selalu ya Pak. Jadi kita bisa manual Pak? Apa emang dari? Enggak, ini automated semua, otomatis gitu. Jadi dia nanti update database pilotnya Pak ya?
Yes, betul. Oke. Itu aja Pak. Kan bisa kelihatan nih, ini security report ini kelihatan nih. Kebanyakan makainya lewat mana? Potential security issues. Ini dijelaskan nih itu. Dia berarti update CV yang terbaru pasti di-update Pak ya? Iya. Oke. Itu aja Pak, mau nanya Pak. Makasih Pak. Seru ini, Mas. Oke, jadi Pak, halo Pak, mau nanya Pak. Ya, sebentar. Ini gimana? Kalau dipakai Monkey ini bisa ngelewatin IPS detection nggak ya Pak? Nah, itu mesti di-detect. Saya belum pernah coba sih ya. Harusnya sih nggak ngelewatin, harusnya. Tapi kalau saya nanya itu ya ini perlu riset. Saya sendiri pribadi nggak bisa jawab karena saya sendiri belum ngetes. Oh jadi iya. Kalau ditanya Pak. bisa ngelewatin atau enggak ya harus Anda tes. Benar nggak bisa? Kalau memang bisa ngelewatin ya bahaya kan. Justru di situ kita bisa tahu ada kerentanan bahwa kok ini bisa dilewatin ya gitu kan. Ya, makasih Pak. Ya, oke. Nah, jadi dengan menggunakan jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan salah satu tool untuk adversary emulation, threat emulation, tadi seperti infection monkey, red teaming, ya, ya dan beberapa yang lain, ya, itu Anda bisa melakukan simulasi terhadap satu attack tertentu atau adversary itu maksudnya si attacker ya, dengan memanfaatkan MITRE-ATT_ACK. Nah, enaknya di sini di MITRE-ATT_ACK nih ada masing-masing tuh ada yang namanya perbaikannya. Jadi misalnya gini, saya tunjukin ya. Misalnya contoh di masing-masing itu tuh ada cara untuk melakukan yang namanya perbaikan. Ya. Jadi dia kasih juga cara perbaikan ya. Kalau misalnya contoh di sini, saya masuk ya. Nah ini kalau Anda lihat ini, dia itu memberikan informasi juga. Kalau seandainya Anda di-attack seperti ini, misalnya, bentar dulu ya. Nah itu dikasih tahu bagaimana caranya kita memperbaiki ini ya. Bentar. Nah ini. Jadi misalnya contoh nih, active scanning ya lewat misalnya contoh phishing. Phishing ini dikasih tahu nih, phishing for information. Nah, ini kan. Dia kasih tahu nih untuk prosedurnya, example-nya seperti ini atau mitigasinya, misalnya contoh dari sisi software configuration, dari sisi user training, ya. Ini mitigasi dari juga di sisi detection. Detection-nya lewat apa? Application log, network traffic, dan beberapa yang lain. Nah, jadi di setiap attack tactics itu ada, di setiap taktik itu ada informasi mengenai cara kita memitigasi risikonya. Misalnya contoh active scanning, gimana caranya, ya. Atau gather victim network dan sebagainya. Ini tinggal kita klik aja. Nah, misalnya domain properties. Nah, ini kita bisa lihat nih prosedurnya, mitigasinya ya. Nah, ini enaknya. Jadi ada tactics, techniques, juga ada mitigasi dan cara deteksinya. Gitu. Ini detection kan ada nih. Nah, itu enaknya kalau kita pakai MITRE ya. Silakan, masih ada 4 menit, saya kasih waktu. Sorry tadi agak telat ya, karena saya nyiapin yang infection monkey tadi. Agak ribet juga sih. Halo, Assalamualaikum Pak. Izin bertanya Pak. Salam, ya silakan. Pak, ini kan kalau untuk yang tadi yang monkey tadi itu kan internal network infection ya Pak monkey. ya. Ya, ingatnya monkey-nya aja ya. Ya Pak, saya agak pelupa ya Pak. Itu kan kalau saya simpulkan dari tadi demonya Pak Semi itu kan untuk dia cara kerjanya auto exploit ya Pak ya. Yes. Nah, ada nggak tool yang serupa yang yang bisa kita set up untuk auto exploit tapi dia dari public gitu Pak. Jadi posisinya sebagai eksternal gitu Pak. Oh, agak susah. Kalau public kan kita point of entry-nya kan jauh beda-beda. Kebanyakan kan lewat web, yang terbuka kan cuma web, ya, web, application, web server ya, application server, web server atau DNS atau exchange misalnya, mail exchange, email. Nah, yang terekspos ke internet aja yang kita bisa eksploitasi, ya kan?
Jadi agak susah kalau dari eksternal. Bisa, tapi perlu istilahnya apa istilahnya ya, perlu effort lah. Mungkin Anda mulai dari eksploitasi web dulu, dari web application ke web server. Nah, di web server baru Anda pasang si infection monkey. Bisa seperti itu, Mas Dodi. Jadi kita tembak dulu manual. Kita hack dulu manual dengan memanfaatkan kerentanan yang ada di web application. Kemudian dari web application, karena kita udah punya akses ke situ, kita pasangin tuh infection monkey. Baru dari situ dia akan melakukan eksploitasi secara otomatis. Tapi kalau sebenarnya infection monkey ini tidak dipergunakan untuk hal seperti itu, karena kalau dari actual hacking ya Anda nggak mungkin kan pakai infection monkey untuk mengerjakan ini. Anda harus manual supaya nggak kelihatan kan, nggak ketemu. Maksudnya nggak gampang terdeteksi gitu, Mas. Oke, Pak. Berarti apa namanya si server-server semacam ini nggak bakal mengganggu nggak bakal menggantikan seorang red team ya Pak ya? Tidak. Ini kan emulation, adversary simulation kan. Jadi simulasi untuk melihat bagaimana dari point of view dari attacker ya. Jadi bisa. Jadi kita pasang di salah satu laptop untuk ngetes ya kayak model red teaming aja, mau ngetes sama blue teaming. Si blue teamnya bisa ngedetect nggak terjadi ada eksploitasi terhadap server yang ada di dalam, mungkin gitu. Jadi ini bukan untuk real world maksudnya yang benar-benar untuk case yang benar-benar, tapi ini sebagai sampel aja, contoh. Ya namanya kan emulasi atau simulasi kan gitu. Tapi efeknya memang lumayan berat ke server gitu lah kalau kena kalau jebol ya jebol gitu. Seru sih Mas, ini coba eksplorasi lagi deh. Boleh Pak, cuma ini laptopnya kayaknya nggak kuat jalanin VM sebanyak itu Pak. Gitu. Ya karena kebetulan saya jalanin 3 VM saya. Nah, termasuk komputer saya berarti 4. Ya, karena Windows juga didetect. Karena kan saya pakai NAT tadi. Jadi ada, kalau Anda lihat di sini itu saya ke-detect tuh 4 di infection monkey di tadi mana ya? Ini. Saya di infection monkey itu ke-detect-nya ada 4 komputer, Mas. Tuh. Termasuk host yang hostnya kita sendiri. Oh. Iya. Jadi Hostnya kita 33. Ini selama nih, dia reachable ya Pak ya? Iya, ini nih. 192.168.33.2. Saya juga bingung dari mana dia dapat. Oh, dia scanning ternyata dia discovery. Jadi tadi ini ngelanjutin yang tadi pertanyaan Mas siapa tuh yang kalau misalkan beda VLAN gimana? Berarti ini selama dia ada routing dan si inspection monkey ini bisa reachable ke host yang meskipun berbeda subnet ya, berbeda VLAN, dia tetap ini ya ke exploit ya Pak. Ya, kan melakukan yang namanya ini tadi kan ada yang namanya discovery kan ya. Nah, ini kan discovery ada nih, account discovery, remote system discovery, system information discovery, system network configuration discovery. Ini ini successful nih. Nih. Ya Mas ya. Kalau itu kan cuma reportnya Pak. Kalau misalkan taktiknya atau skripnya yang dia jalanin di auto exploitnya itu bisa ditampilkan nggak itu Pak sebentar, kalau saya lihat di sini exploits. Dia tidak di-expose ya. Tidak di-expose Mas. Karena bahaya juga Anda mesti lihat ininya di source-nya. Di source-nya, source dari infection monkey itu kan ada script tuh. Ya, jadi dia tidak expose semuanya. Ya Pak, menarik nih Pak buat dicoba nih. Nah, iya makanya seru nih. Saya juga gara-gara saya ngajar threat intelligence dan threat hunting, kebetulan kebaca ini. Saya bilang, saya coba seru juga nih. Pak Semi izin bertanya Pak Semi. Saya juga bisa ngajarin anak buah saya di SOC. Ya gimana? Ya, terima kasih banyak Pak. Berarti kalau untuk infection monkey ini kan dia untuk melihat dari sisi internal. Kalau untuk real case-nya apakah bisa dimungkinkan Pak? Kalau saya dari luar untuk melihat itu nggak bisa Pak, tadi kan udah dijelasin. Di infection monkey kan ada mapping Pak. Kalau misalnya saya pakai OSINT kayak Maltigo atau Spiderfoot kan itu sama Pak. Dia melakukan gathering information IP yang ada dari luar. Nah begitu saya dapat IP internal itu apakah saya bisa lakukan dengan infection monkey Pak?
Bisa kalau udah internalnya udah dapat. Intinya siap. Anda udah di dalam nih. Misalnya contoh dari tadi kan saya udah jelasin di Mas Dodi. Anda harus melakukan manual exploitation dulu ke target-target server yang ada di luar. Begitu Anda masuk, Anda gunakan server tadi untuk masuk ke dalam lagi gitu loh. Paham ya, Mas? Pak, satu lagi, Pak. Paham, Pak. Pak, Ya. kan SAM network ya, Pak. Dia itu bisa detect the OS selain. Halo, OS lain? Selain di Linux sama Windows. Detect Ya, OS perangkat semua sih network. Mac OS. Kalau perangkat network tidak, dia OS yang ada di server di host server maupun workstation. Oh gitu. Soalnya kan kebanyakan real case kan biasanya routernya sama IP-nya sama dengan yang itunya ya, Pak. Ya. Sama Tapi yang gini kan kalau kita cerita mengenai itu, ngapain saya ngejebolin router atau switch? Tujuan utama kita melakukan attack kan mendapatkan informasi dari data dari server atau dari host kan gitu. Ya kan? Bisa lewat itu, bisa lewat network devices bisa, tapi ya itu tadi objektif kita apa dulu gitu loh. Jadi Anda kalau ngehack ya bisa jebolin router ngapain gitu. Kalau Anda bisa mengambil alih routing ya bagus, tapi ya harus sesuai dengan objektif atau misinya kita kan gitu. Oke ya? Oke, Pak. Tapi itu kan tadi menyambung ya, Pak ya. Itu apa namanya tadi? Kalau router kan sebagian besar router yang ada saat ini kan sebetulnya operating sistemnya meskipun dia build sendiri tapi base-nya kan dari Linux kernel juga. Mungkin itu kayaknya perlu disimulasiin juga tuh ada di. Nah, bisa jadi. Ya. Kalau saya pribadi belum nyoba. Kalau mau ya Anda bisa melakukan simulasi di satu lab kecil yang mungkin tidak di luar di luar koneksi dari perusahaan. Kita bikin lab aja, ada beberapa komputer sama ada router, ada switch gitu loh. Ya. Karena kan kalau saya pribadi kan yang saya tunjukkan kan yang ada di laptop saya aja. Bisa aja kalau saya di kantor saya kerjain ini gitu loh. Saya mau lihat nih bisa nggak dia mengeksploitasi si router atau si switch gitu loh. Berbasis eksploitasi dari sistem operasinya gitu loh. Potensinya sih mungkin ya Mas ya, mungkin karena kan kebanyakan router switches kan pakai kayak Junos itu kan, Junos itu kan basisnya Linux. Juga Linux. Betul. Mungkin bisa ada diinstal aja itunya apa namanya contohnya yang paling simple sih kayaknya router OS Introtic itu bisa diinstal kan di VirtualBox atau di VMware juga bisa diinstal juga. Tapi jadi ditambahin kayak yang tadi Pak Semi demoin itu. Boleh. Kayaknya sih make sense sih Pak ya. Make sense betul. Ya, yang penting virtual to virtual lah ya. Jadi maksudnya ya ini kan untuk simulasi namanya. Kalau memang ada waktu sih ya di kantor kotak-kotik sendiri, siapin 2-3 komputer plus ada router plus ada switch, jalan deh itu. Ya. Oke. Nah, kayaknya yang ditanyain semua tentang infection monkey ya, nggak nanya masalah Maitre-nya. Fokus kita kan Maitre attack. Kok jadi fokusnya ke tool-nya sih? Lebih seru ya kayaknya. Memahami apa namanya demo tool-nya sih Pak sebetulnya. Tapi fokus utama kita adalah ini nih, advisory emulation dengan memanfaatkan Maitre attack. Tool-nya itu salah satunya adalah infection monkey gitu. Oke ya. Nah, nanti mungkin di next-nya kita bisa bongkar-bongkar yang lain lagi ya. Siapa? Ya, oke. Untuk hari ini ya, silakan. Sedikit Pak, terakhir Pak dari saya Pak. Pak misalnya makasih ini Pak Semi. Jadi misalnya nih saya install Pak infection monkey di laptop saya gitu Pak ya. Misalnya Pak ya. Setelah itu saya connect ke jaringan kantor Pak, entah pakai LAN atau pakai WiFi gitu Pak ya. Sudah connect Pak ya. Nah, kalau misalnya saya running nih Pak virtual infection monkey tadi di laptop saya, berarti kalau misalnya dia ada fitur terkait discovery channel tadi ya ada possibility ketika dia bisa dapat informasi mengenai gateway tadi itu bisa lari kemana-mana Pak ya, even ke semua host, even firewall juga akan di exploit tadi gitu Pak ya.
Bisa jadi. Saya kalau masalah firewall saya nggak tahu ya. Tapi kalau host Windows, Linux, Mac itu kena. Dia kan discovery, dia nyari nih misalnya contoh dalam satu jaringan itu ada 50 komputer ya, semuanya kena itu. Dia akan coba semua itu. Mau Bisa itu jadi Windows 10, Windows 11, atau Linux semuanya masuk. Oke, termasuk laptop employee lain juga bisa kena juga itu Pak ya. Pokoknya selama dia IP-nya ada dan ketemu, kena itu. Oke, terima kasih. Makasih Pak. Ini kayaknya mau dites di kantor ini Mas ya. Hati-hati ya. Enggak Pak, makasih Pak. Mas Emi, kalau pakai VPN bisa nggak Pak? Pakai apa? Pakai VPN bisa nggak kayak network kantor gitu Pak? Saya belum coba. Karena gini, kalau VPN kan dia tunnel sendiri tuh. Ya, Pak. Nah, kalau VPN kan tunnel, jadi kalau dijalanin potensi buat dia komputer kita kan nanti dapat IP tuh. Nah, kalau dia bisa search dari IP itu bisa jadi. Saya belum pernah nyoba sih ya kalau VPN ya. Intinya kalau secara logika masuk akal tuh dari VPN kan kita dapat nih IP-nya. Iya benar. Dari IP kita dia akan nyari connect ke server yang misalnya contoh VPN server. Nah, dari VPN server dia akan nyebar tuh kemana-mana. Bukan nyebar ya, Pak? Ya. Bisa, potensinya aja. Jadi bikinkan aja attack map-nya dulu nih. Dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Nah, baru kemudian dites. Nah, tapi hati-hati ya, ngomong dulu ke orang IT, orang security, nanti Anda dibilang ada hacker lagi ya. Enggak, Pak. Bahaya ini. Bahaya nanti Anda yang kena masuk apa? Ya. Kalau salah-salah config tuh potensi ngerusaknya hanya OS sama software aja kan ya Pak? Nggak ke hardware ya? Nah, kebanyakan sih software, tidak ke hardware sih. Oh ya sih. Ya. Oke, ya. Oke, sementara itu dulu ya teman-teman ya. Lumayan menarik ya. Kayaknya lebih fokus banyak nanyanya tentang infection monkey ketimbang MITRE ATT-nya sendiri. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Anda bisa menggunakan MITRE ATT framework itu ya, yang seperti saya gambarkan tadi di sini nih ya. Itu untuk menjalankan simulasi hanya untuk ngecek mana yang ya bisa melakukan jadi banyak fungsi ya. Jadi kalau kita kembali ke slide tadi, Anda bisa lihat bahwa ini banyak fungsinya. Salah satunya adalah untuk adversary simulation ya, ini bisa untuk detection, bisa untuk threat intelligence, bisa untuk emulation ya. Gitu. Ya, ini ada empat application yang pengaplikasian dari MITRE ATT. Detection and Analytics, Threat Intelligence, Adversary Emulation, Red Teaming, Assessment and Engineering. Oke. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Ya, Pak. Ya, sementara itu dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat semua. Kita jumpa lagi mudah-mudahan hari Senin ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Semi. Semoga sehat selalu Pak. Jaga-jaga kesehatan Pak. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bye-bye. Terima kasih Pak Semi. Terima kasih. Jaga-jaga kesehatan Pak. Yo. Ya, siap. Thank you.